Selamat pagi, Bapak Ibu. Kita jumpa lagi dalam Sapaan Firman. Pagi ini kita akan belajar tentang melihat dengan iman. Melihat di dalam iman. Ada sebuah cerita yang ditulis oleh Ajahn Brahm, seorang biku yang menulis dalam buku Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Agak unik bukunya. Diceritakan di sana tentang seorang biku muda yang ingin melayani di sebuah kuil. Lalu biku muda ini diminta oleh biku kepala yang ada di kuil itu untuk menjalani meditasi. Meditasi mandiri selama sekian bulan. Lalu meditasi itu dijalani dengan dia ditempatkan di sebuah pulau yang ada di tengah danau. Dia ditempatkan di sana seorang diri untuk menjalani meditasi mandiri. Setiap pagi ada pelayan yang mengantar makanan ke sana. Singkat cerita, perjalanan meditasi 1 bulan itu selesai. Lalu biku muda itu menulis surat untuk menceritakan pada biku kepala bahwa dia sudah menjalani meditasi dengan sangat baik. Dia katakan begitu dalam suratnya. Dia katakan, saya sudah menjalani meditasi dengan baik. Saya sudah siap untuk ikut terlibat di dalam pelayanan. Dan dia menuliskan, saya sudah siap menghadapi badai kehidupan pelayanan. Surat itu diberikan pada pelayan, dititipkan untuk dihantar pada biku kepala. Biku kepala menerima surat itu lalu membacanya dan lalu membalasnya. Membalas surat itu di lembar surat yang sama. Di lembaran surat yang dikirimkan itu, biku menulis jawabannya. Jawabannya agak aneh karena dia menulis di sudut kiri kanan bagian atas dan sudut kiri kanan bagian bawah dari kertas itu. Ditulis di sana di sudut kiri kanan atas dan kiri kanan bawah ditulis kata-kata yang aneh dengan tinta merah. Tulis kentut, 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 kentut. Titipkan pada pelayan esok pagi ketika mengantar makanan. Sampai di biku muda dibukalah surat itu, dia terkejut, loh ini kan suratku kemarin kok dikembalikan. Lalu dia mencermati, ternyata ada tulisan di setiap sudut kertas itu dan dia melihat, loh kok tulisannya begini. Tulisannya kentut, 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 kentut. Dia merasa emosi. Sesaat itu dia emosi, dia merasa tidak dihargai. Lalu dia ikut dengan pelayan itu untuk bertemu dengan biku kepala. Ketemulah dia dengan biku kepala, lalu dia ungkapkan perasaannya. Anda kok melakukan ini? Apa maksud Anda menuliskan seperti ini? Kan saya menulis baik. Kenapa jawaban Anda seperti ini? Lalu biku kepala bertanya, loh apa yang salah dengan tulisanku? Kamu kan menulis suratmu itu menyatakan kamu sudah selesai menjalani meditasi, kamu sudah siap untuk masuk di dalam pelayanan, kamu sudah siap terjun menghadapi badai kehidupan pelayanan. Nah kan aku cuma menulis kentut, bukan badai itu. Aku cuma menulis kentut, belum badai. Tidak sehebat badai. Kok kamu sudah marah, kamu sudah menjadi gelisah dengan tulisan-tulisan itu. Nah, cerita ini inspiratif sekali. Saya ingin mengajak melalui cerita ini Bapak Ibu, dalam kehidupan kita juga seringkali kita menjadi orang yang merasa kuat. Tetapi begitu ujian itu datang dalam hidup kita, entah itu perkataan, entah itu peristiwa dalam hidup kita, ujian-ujian itu kemudian membuktikan ternyata yang kita bayangkan sebagai kekuatan itu tidak sehebat yang kita bayangkan. Ternyata begitu rapuhnya diri kita ini menghadapi tantangan dan ujian dalam hidup ini. Surat Ibrani pasal 12 mengajak kita untuk melihat apa yang dilakukan oleh penulis surat Ibrani
di dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan ini. Surat Ibrani 12 ayat 1-3 dikatakan demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Menarik sekali apa yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani. Dikatakan lihatlah kepada Kristus. Lihatlah kepada Yesus Kristus yang tekun menanggung bantahan dan hinaan yang sehebat itu. Sehingga dia tidak menjadi lemah dan tidak putus asa. Yesus Kristus yang melihat kepada Bapanya, Yesus Kristus yang melihat kepada Bapanya itu menjadi hamba yang belajar untuk taat. Bapak Ibu, kita diajak untuk melihat bahwa di dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan kita, kunci untuk kita menjadi orang yang berhasil, kita mesti memandang kepada Kristus. Kenapa? Karena Kristus menang atas ujian penderitaan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di dalam surat Ibrani pasal 12 tadi bahwa kita seperti di dalam sebuah pertandingan. Ketika kita sudah masuk di dalam sebuah pertandingan, ketika kita sudah mengawali pertandingan itu, maka marilah kita memandang kepada Kristus untuk bisa menyelesaikan pertandingan itu. Pertandingan yang diizinkan oleh Kristus. Kita melihat Kristus di dalam pertandingan itu. Jangan berhenti melihat pada penderitaan kita sendiri, perasaan kita sendiri, kita akan gagal. Kita seringkali menjadi orang yang gagal, kita kemudian mengasihani diri kita sendiri karena rasa sakit dan sebagainya. Karena kita tidak melihat kepada Kristus, kita melihat pada diri kita dan perasaan-perasaan kita, rasa sakit kita, sehingga kita gagal. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita diajak untuk menghidupi Kristus. Melihat Kristus, meneruskan pertandingan itu sampai selesai, dengan melihat Kristus yang menjadi tujuan dalam semua pertandingan itu, supaya kita menang. Marilah kita memandang kepada Kristus dalam ujian-ujian kehidupan kita. Kita ingat satu kisah dalam Kisah Para Rasul. Seorang bernama Stefanus, ketika dilempari dengan batu, ketika dirajam dengan batu, dia melihat kepada Allah. Dia melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri, memandang kepadanya. Ketika kita memandang kepada Tuhan, Tuhan juga memandang pada kita, sehingga kita menang. Dan Dia mau berkata, "Aku sudah menang." Amin.